Selebgram cantik asal Bandung, Jawa Barat dianiaya dengan sadis oleh sang suami hingga tulang pipinya retak. Pelaku marah karena korban menolak diajak rujuk. Kondisi Salsabila Putri berangsur membaik meski masih dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Salsabila yang juga selebgram di Kota Bandung ini menjadi korban kekerasan suaminya yang marah karena ajakan rujuknya ditolak korban. Akibat penyiksaan brutal mantan suaminya, korban mengalami retak di tulang pipi, geger otak dan wajah babak belur. Penyiksaan brutal ini bermula saat pelaku mendatangi korban dan mengajak korban yang ingin bercerai agar rujuk dan berdamai untuk membina kembali rumah tangga. Karena ajakan rujuknya ditolak, pelaku yang marah langsung menganiaya korban dengan tangan kosong hingga babak belur. Korban masih sempat melawan hingga akhirnya ditolong tetangga dan kemudian dievakuasi keluarga ke rumah sakit. Sementara usai kejadian, pelaku langsung kabur. Kita mau mutusin emang mau bercerai, cuman tiba-tiba dia nggak mau, dia ngajak balikan. Nah, terus kayak gitu, dia nggak terima dengan tolakan saya. Jadinya seperti ini, kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Nanti untuk bentuk kekerasannya sendiri diapain aja sih untuk dari pelaku sendiri kan? Ditonjok, disudutkan kepalanya ke jendela, ditendang, diinjek, dicekek. Korban dan keluarga berharap agar pelaku bisa mendapat hukuman yang berat atas perbuatan sadisnya. Semua proses hukum diserahkan ke polisi. Seadil-adilnya aja sih, itu aja. Seadil-adilnya apa yang sudah dilakukan terhadap saya sekarang. Kabar penganiayaan Salsabila Putri, seorang selebgram di Bandung ini sempat viral di media sosial setelah unggahannya banyak diteruskan dan diunggah ulang. Foto korban yang kondisinya babak belur mendapat simpati dari warganet. Sementara suami korban bernama Fadil kabarnya sudah diamankan di Polrestabes Bandung. Foto pelaku yang beredar di media sosial langsung mendapat kecaman. Saat ini tersangka sudah ditahan masuk undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dan sekarang tersangka suaminya itu sudah kita lakukan penahanan di Polrestabes Bandung. Sementara dari keterangan dari tersangka apa motif yang melakukan KDRT dan sementara ada? Untuk info saja ya, untuk info bahwa ini ada cekcok antara tersangka dan istrinya yang sudah lama. Kemudian dari cekcok itu timbullah peristiwa KDRT di TKP tersebut. Dan kami sudah lakukan olah TKP, penyitaan barang bukti, saksi-saksi di TKP sudah kami ambil keterangan. Fadil diketahui pernah ditegur oleh Ridwan Kamil, wali kota Bandung beberapa tahun lalu karena unggahan fotonya di media sosial yang dianggap merusak fasilitas umum di kota Bandung. Sementara itu pemirsa, sakit hati karena bercerai seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah nekat meracuni istrinya. Namun percobaan itu gagal setelah korban memuntahkan air beracun. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga mencuri dan membakar motor mertuanya. Polisi menangkap TH, pria 26 tahun yang nekat mencuri dan membakar sepeda motor mertuanya. Namun dari hasil pemeriksaan, aksi jahat pelaku tidak hanya itu saja. Warga desa Gentan, Sukoharjo ini ternyata juga berencana membunuh istrinya menggunakan racun. Namun gagal. Pelaku mengaku sakit hati karena akan bercerai dengan istri dan dilarang bertemu anaknya, di mana kini sudah proses sidang di pengadilan agama. Awalnya pelaku mencuri motor mertuanya yang terparkir di halaman Gedung Sejahtera Cemani, yang langsung dilaporkan korban ke polisi. Tahu kasus pencurian ini sudah sampai di polisi, pelaku kemudian membakar sepeda motor mertuanya untuk menghilangkan jejak. Pelaku yang sakit hati juga pernah berusaha membunuh istrinya menggunakan racun. Namun aksi ini gagal setelah korban memuntahkan air beracun yang diminumnya. Dan saudara Toto ini tidak lain adalah
suami dari korban yang saat ini sudah dalam proses cerai. Kemudian selain itu, jadi selain peristiwa pencurian dan perusakan ini, pelaku atau tersangka ini, saudara Toto ini juga melakukan percobaan pembunuhan, yaitu dengan cara menaruh air atau yang sudah diisi dengan apotas ya. Kenapa ngambil motor mantan istrimu terus kamu bakar, kenapa? Ya, ingin memilikinya. Apa? Ingin memiliki motornya. Ingin memiliki motor itu. Terus kenapa malah dibakar, nggak jadi kamu pakai aja? Ya, saya menghilangkan jejak, Pak. Menghilangkan jejak? Ya, saya ingin kembalikan, tapi saya hilangi jejak, membakar. Kamu nggak jadi miliki, tapi kamu hilangkan jejaknya dengan cara kamu bakar. Terus kamu kenapa juga naruh racun di botol minuman istrimu, mantan istrimu? Saya nggak boleh ketemu anaknya, Pak. Oh, terus kamu sakit hati? Iya. Polisi menyita barang bukti diantaranya sisa onderdil dan bodi sepeda motor korban yang dibakar pelaku, serta 1 botol minuman yang berisi racun potasianida yang diracik pelaku untuk menghabisi istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Sukoharjo dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Curiga istri selingkuh dan marah ditolak saat diajak berhubungan badan, seorang suami di Bungo Jambi nekat menikam istrinya. Korban yang terluka di sekujur tubuh berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan pelaku ke polisi. Ira Wadi Yuska alias Eka digelandang ke kantor polisi karena mencoba membunuh istrinya, Yosi Lawasi. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku tega menikam istrinya lantaran curiga korban berselingkuh dan marah karena korban menolak berhubungan badan. Polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Peristiwa berdarah ini terjadi menjelang subuh di rumah korban di kawasan Muko-Muko Batin 7, Bungo Jambi. Pelaku marah, korban menolak diajak berhubungan badan saat ditinggal mertua salat subuh di masjid. Pelaku yang kesal lalu menyeret korban ke ruang tamu dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Korban yang terluka berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan pelaku ke kantor polisi. Tersangka ini pada awal mulanya mengajak hubungan intim terhadap istrinya, namun istri yang menolak dan didasari dengan adanya rasa kecemburuan sosial tanpa dasar, ya, karena menuduh istrinya seolah-olah berselingkuh, padahal sampai saat ini belum bisa dikategorikan berselingkuh karena tersangka sendiri tidak tahu selingkuh sama siapa. Lalu karena atas perbuatan si tersangka ini, karena tidak dilayani oleh sang istri, maka terjadilah emosi karena ini merupakan akumulasi hari sebelumnya. Kalau sekali lagi ini di hari Sabtu dini hari tanggal 11 Desember 2021 ini, kalau sekarang saya minta sekali lagi ternyata nggak dikasih, mau nggak mau istri saya akan saya bunuh. Aku pergi lewat Polsek Penyaguni, aku niat mau lihat dia karena dia lambat pulang. Lewat depan sungai ini, sungai bawah ini, ada cowok ngiringinnya 2 orang, dia berdua juga. Tapi cowok itu siapa, tahu? Cowok itu aku udah tahu, Pak. Udah tahu. Tapi pernah nggak mengetahui bahwa istrimu itu memang sebelumnya punya hubungan dengan laki-laki lain? Itu belum pernah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, suami pencemburu ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Muko-Muko Batin 7. Dirinya dijerat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, seorang suami merekam penganiayaan yang dilakukannya kepada istrinya, lalu disebarluaskan ke grup percakapan orang tua murid. Pemicunya adalah karena pelaku cemburu saat melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel istrinya. Pelaku ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Minggu 12 Desember, pelaku penganiayaan terhadap istri yang tercatat sebagai warga Bumi Panjelekan, Bandung, Jawa Barat, ditangkap aparat Satreskrim Polrestabes Bandung di rumahnya. Perbuatan pelaku dilaporkan sang istri setelah video penganiayaan yang dialaminya tersebar di grup percakapan orang tua murid. Dalam waktu singkat, video tersebut pun viral. Dari hasil penyidikan terungkap,
Pelaku menganiaya istrinya setelah melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel. Terbakar cemburu, pelaku menganiaya korban hingga menyebabkan luka lebam serta sundutan rokok. Saat melakukan kekerasan tersebut, pelaku merekam dan kemudian menyebarkannya. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban dengan bukti rekaman penganiayaan. Pelaku kemudian ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Nah, pelapor itu istrinya sendiri, inisialnya D. Yang terlapor suaminya, inisialnya B. Nah, motifnya itu ya karena suaminya cemburu, latar belakang cemburu, terus meriksa handphone daripada istrinya, barangkali ditemukan. Nah itulah, dengan rasa cemburu itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kesal karena istri menolak membuka warung, seorang suami di Kabupaten Lebong, Bengkulu menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 50 jahitan. Sering terlibat adu mulut dengan istrinya, menyisakan rasa dendam di hati pria berinisial EG, warga Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dirinya semakin sakit hati saat istrinya marah ketika diminta membuka warung. Akibat emosi yang memuncak, pelaku menganiaya kepala istrinya dengan senjata tajam. Korban mengalami pendarahan hebat dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Korban pun harus mendapatkan 50 jahitan di kepalanya. Usai keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, pelaku ditangkap di kediamannya. Motif si suami ini merasa kesal karena istri disuruh membuka warung, namun menolak dan ngomel bahwa yang menghabiskan isi warung adalah si suami. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 5 Jungto pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dipicu cemburu seorang remaja aniaya siswi SMK, Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.